Menelusuri jejak mistis benda magis satu ini memang terasa sulit. Banyak yang paham fungsinya tapi tak ada yang memiliki. Ya, yang kita bicarakan kali ini adalah mustika rantai babi, yang sangat jarang kita dengarkan keberadaannya. Pertanyaan yang paling sering kita dengar dalam menguak rahasia mustika rantai babi ini adalah seperti kegunaan dari mustika rantai babi, cara mendapatkan mustika rantai babi, dan pertanyaan seperti ini sangat susah untuk dijelaskan jawabannya. Ada yang mengatakan fungsi benda pusaka satu ini untuk karisma yang menciptakan pengaruh supaya bisa memimpin agar tidak ditentang dan dikhianati bawahan, ditakuti dan disegani. Ada juga yang diarahkan untuk kebal senjata. Cuma biasanya digunakan pada ilmu-ilmu tradisi non-hikmah. Ada yang menjawab senada bahwa benda itu memang untuk kekebalan. Benda pusaka mustika rantai babi ini memang langka. Kalaupun ingin mendapatkannya, harus berburu babi secara langsung. Biasanya perburuan babi tersebut dilakukan di daerah pedalaman Tapanuli. Bahkan ada yang mengatakan rendaman air rantai babi saja kalau disapukan ke benda atau makhluk hidup akan kebal 40 hari. Rantai babi ini bentuknya melingkar seperti gelang. Ada titik-titik hitam pada lingkaran atau yang sering disebut matanya rantai babi, dan memiliki bulu bintang dan di sekelilingnya. Ada juga bentuk yang berbeda-beda. Akan tetapi pada umumnya bentuk dan wujud rantai babi itu mirip sekali dengan tempat gotri yang ada di rantai sepeda. Sebenarnya rantai babi itu bukan kepunyaan babi siluman, akan tetapi kepunyaan bangsa Halimun, Kate, yang menyerahkan amanah kepada sang babi siluman jantan untuk menjaga dan memeliharanya. Rantai babi tersebut dipasangkan pada taring babi siluman jantan dan dijaga sangat ketat oleh bangsa Halimun atau orang Kate supaya tidak dicuri bangsa manusia. Mereka adalah makhluk yang sejenis makhluk halus atau orang gaib yang tingginya hanya sepinggang orang dewasa pada umumnya, dan dia memiliki ciri-ciri khusus pada makhluk ini, tidak mempunyai belahan garis pada hidungnya. Bangsa Halimun atau orang Kate yang menjaga rantai babi tersebut memiliki kesaktian. Antara lain, makhluk itu bisa menghilang, bisa melompat dengan ketinggian 50-100 kaki, larinya sangat cekatan dan cepat sekali, secepat sembaran kilat. Dia bisa berubah wujud bentuknya menjadi manusia dan memiliki ilmu hipnotis yang sangat tinggi. Dan kalaupun bisa diambil atau dicuri dan dimiliki orang, maka bisa dipastikan orang itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Bangsa Halimun atau orang Kate adalah merupakan raja di raja dari binatang babi siluman. Pada prinsipnya, apapun babi jantan yang sehat dan kuat akan dipilih oleh makhluk tersebut untuk diberikan sebuah pusaka, pegangan atau hadiah berupa rantai, yang manusia menyebutnya dengan nama mustika rantai babi. Dan apabila rantai babi ini diambil, dicuri orang, maka babi siluman dan makhluk gaib tersebut tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari dan mengejar si pencuri sampai rantai babi tersebut didapatkannya kembali. Dan babi siluman dan bangsa Halimun atau Kate itu tidak akan takut, gentar sedikit pun, walaupun lawan yang mengambil rantai babi tersebut memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga orang yang mencuri rantai babi tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Dan akhirnya rantai babi yang dicuri itu diserahkan kembali kepada siluman babi jantan dan bangsa Halimun itu, disertai dengan permintaan maaf. Rantai babi sangatlah sukar didapatkan dan diperoleh. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya, sehingga sering sekali dibuatkan dan dipalsukan orang. Pemiliknya akan memiliki kekuatan, kekebalan sampai tidak putus rambut bagi pemiliknya bila dipotong dengan gunting atau silet, serta kekebalan dari segala macam jenis senjata tajam maupun senjata tumpul. Kekebalan terhadap peluru. Dengan media rantai babi ini bisa masuk ke alam gaib untuk berbagai macam keperluan di alam gaib tersebut, misalnya mencari dana gaib dan keperluan lain dan lain-lain. Ritual dengan media pusaka seperti mustika rantai babi ini tidak memakan biaya besar asalkan barangnya asli dan tidak diajak bekerja. Tetapi kebanyakan pemilik mustika rantai babi ini tidak pernah tahu benda tersebut bisa diritualkan seperti untuk memanfaatkan yang di atas, yang artinya tahu barang tetapi tidak pernah tahu isi dan kegunaannya barang tersebut.
Dan adapun sisi negatif atau kejelekan bagi pemakainya bisa mengakibatkan penyakit seperti penyakit pada kulit, gatal-gatal, seperti kudis dan kurap yang tidak bisa diobati. Mustika rantai bumi atau rantai babi adalah benda pustika alam yang terdapat dari raja babi hutan yang berumur ratusan tahun. Benda pusaka ini sangatlah langka dan menjadi mitos sehingga banyak diburu oleh para kolektor. Benda pusaka ini banyak mempunyai kegunaan dan kemampuan sebagai berikut. Dilempar ke kaca tembus seperti tidak ada penghalang. Dilempar ke lantai berbunyi seperti uang logam, tring, melar, elastis. Bila ditarik bisa dijadikan gelang. Ikat pinggang, bila dikasih makanan, gabah, bulu hidung merinding. Dimasukkan ke botol berjalan ke bawah dan ke atas. Kunci kekuatan bisa dijadikan ikat pinggang, pemakai menjadi kebal akan senjata tajam, tahan pukul dan bacokan. Ternyata ilmu kekebalan rantai babi ini juga dikenal di Aceh. Di tanah Rencong benda ini dijuluki rantai bui, rantai babi hutan. Rantai bui tunggai adalah jenis yang paling dicari dan jarang didapat. Menurut Sahibul Hakiyat, untuk mendapatkan rantai babi tunggal tersebut terlebih dahulu harus bertarung dengan babi sampai kemudian babi meregang nyawa. Rantai babi tunggal biasanya dikulum dalam mulut. Pemburu rantai tersebut biasanya dilakukan urung melek, pemburu burung sejenis perkutut, atau urung letbui, pemburu babi, dengan cara mengintai babi, terutama saat babi sedang menikmati makanan atau mangsanya. Kehebatan ajian mustika rantai babi pernah mengguncang dunia supranatural. Kabarnya, benda ini memiliki kegunaan yang bermacam-macam, mulai dari kebal senjata sampai mengelabui pandangan orang. Menurut kabar, ajian rantai babi merupakan ajian khas suku Dayak. Bila seseorang ingin memiliki ajian serbaguna ini, paling tidak harus mengeluarkan kocek sehingga mencapai miliaran rupiah. Namun, sayangnya ajian ini kabarnya tidak bisa digunakan jika si pelaku keluar dari bumi Kalimantan. Maka, kamu tidak mau kalau orang pintar yang memperdagangkan ajian ini di tanah Jawa. Melihat fenomena demikian, Ndrono Panji, sesepuh dari Keraton Surakarta yang pernah tinggal di Kalimantan, menyarankan bagi siapa saja yang masih melakukan perbuatan ajaib rantai babi ini di tanah Jawa segera menghentikannya. Karena menurut Ndoro Panji, pekerjaan itu sebagai laku yang sia-sia. Memang banyak orang yang menghabiskan tenaga dan biaya untuk mendapatkan ajian ini. Konon mereka tertarik dengan harga yang sangat menggiurkan itu. Menurut ahli kebatinan ini, rantai babi memang tidak dapat dikeluarkan dari Kalimantan karena memiliki larangan untuk melewati laut. Tatkala ajian yang dibawa, entah dengan kapal maupun pesawat terbang, maka ajian tersebut akan menghilang dengan sendiri. Kalaupun dilanggar, mungkin daya ajian itu akan terserap oleh daya laut. Tetapi masih untung kalau pesawat atau kapal tidak ikut tersedot ke dalamnya. Berdasarkan penuturan Ndoro Panji yang didapat dari seorang Balian, pakar supranatural suku Dayak, ajian rantai babi berasal dari siluman babi di pedalaman hutan Kalimantan. Di antara kelompok-kelompok babi, ada salah satu babi yang tubuhnya lebih kecil dengan bulu putih yang melingkar di leher. Taringnya lebih menonjol dengan warna kekuning-kuningan. Inilah yang disebut dengan rajanya babi hutan. Dia tahan peluru dan tak mempan senjata tajam. Rantai babi adalah bawaan raja babi hutan yang disusupi oleh kekuatan gaib dari para lelembut. Karena kekuatan magisnya, maka raja babi hutan menjadi pemimpin dari sebuah kelompok babi. Jadi, wujud nyata dari rantai babi adalah urat yang berbentuk melingkar dan elastis. Sebelum di tangan manusia, rantai babi melingkar di taring kanan dan kiri raja babi, siluman babi. Benda ini sangat elastis karena bisa dipakai di pergelangan tangan maupun kaki. Bahkan di jari tangan pun bisa ia pakai. Dikisahkan, pemakai rantai babi tahan terhadap senjata dan peluru. Dengan demikian, kuku dan rambutnya tak bisa dipotong oleh senjata apapun. Namun, keadaan ini tidak serta-merta dalam tercipta. Ndoro Panji mengingatkan, khasiat rantai babi dapat terlihat manakala ada kesesuaian aura antara benda tersebut dan pemakai. Jadi, membutuhkan proses tertentu untuk melihat khasiatnya. Melihat kenyataan kebanyakan pemburu rantai babi di Jawa, maka Ndoro Panji mengingatkan bahwa rantai babi yang beredar di tanah Jawa tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
Maklum, benda ini tidak bisa keluar dari tanah leluhurnya. Di balik sejuta kesaktian ilmu kebal satu ini, ada juga menyimpan kelemahan. Bagi pengguna ilmu rantai babi bisa menimbulkan rasa gatal, bawaannya emosi, bahkan terkadang ilmunya tidak bisa dibawa menyeberang lautan.